Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Majelis Gereja Wonocatur mengucapkan selamat datang dalam ibadah pada hari ini, Minggu 9 Agustus 2020. Saat ini kami mohon perhatian sebentar dengan adanya warta gereja. Yang pertama, akan diadakan visitasi dari tim terpadu klasis Jakarta Selatan ke GKJ Wonocatur besok pada tanggal 15 Agustus 2020. Warta yang kedua, sidang klasis istimewa akan diadakan pada tanggal 12 September 2020 pukul 7 pagi di GKJ Wonocatur. Warta selanjutnya yang akan melayangkan firman pada hari ini adalah Pak Pendeta Yosef dari GKJ Wiro Brajan. Demikian warta dari Majelis Gereja Wonocatur. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah pada hari Minggu ini. Marilah kita nyanyikan nyanyian dari Kidung Jemaat 21 bait yang pertama dan yang kedua. Hari Minggu, hari yang mulia. Tuhan memanggil kita masuk dalam ibadah ini. Dan marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan pertolongan kita berasal dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara-saudara sekalian. Pada saudara juga. Bacaan hukum kasih terambil dari surat 1 Yohanes 4 ayat 20 dan 21 demikian. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah,
ia harus juga mengasihi saudaranya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akui bahwa kita belum bisa mengasihi Tuhan dan sesama kita dengan sempurna. Oleh sebab itu, marilah kita menyesali dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 37B bait yang pertama dan kedua, Batu Karang yang Teguh. Berita pengampunan dosa atau berita anugerah. Yohanes pertama ayat 12 demikian. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dan marilah dengan penuh syukur kita sambut berita anugerah dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 332, Kekuatan serta Penghiburan. Tiap hari aku
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, jika Allah telah berkenan mengampuni dan menguduskan kita, mari kita kembali bersujud di hadapannya untuk mengaturkan syukur bersama permohonan syafaat kita. Mari kita berdoa. Hormat, puji, sembah, dan syukur kami naikkan hanya kepadamu yang telah memanggil kami berbakti. Sekalipun kami tidak layak di hadapan-Mu, Engkau berkenan mengampuni. Karena itu Bapa, jika saat ini kami telah dikuduskan oleh rahmat-Mu, biarlah dalam syukur dan sukacita ini kami pun ingin memanjatkan permohonan syafaat kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, terlebih bagi kami semua yang saat ini harus bertahan di tengah pandemi corona. Lindungilah kami supaya kami dapat bertahan dan melewatinya dengan penuh keselamatan. Karuniakan hikmat bagi segenap pemimpin bangsa kami dan juga segenap para pejuang di garis depan, tenaga pelayan kesehatan ataupun pelayan publik. Dengan pertolongan-Mu, mereka Tuhan mampukan supaya memulihkan dari kondisi keprihatinan saat ini. Terlebih kami mohon belas kasihan-Mu Bapa bagi saudara sebangsa kami yang saat ini terinfeksi virus corona. Dalam penderitaan ini bersama-sama kami berseru, Engkau berkenan melawat, menghibur dan menyembuhkan. Pun bagi saudara kami yang kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, kiranya belas kasih Tuhan berkenan untuk menopang, mengaruniakan segala bantuan yang ada dan membuka kesempatan-kesempatan baru untuk melanjutkan penghidupan mereka. Pulihkanlah bangsa kami juga yang dirusakkan oleh stigma, sehingga setiap orang tidak jujur dengan kesehatan diri, sehingga setiap orang bahkan saling mencurigai. Kami mohon belas kasih dan pengampunan-Mu, dan biarlah kami belajar untuk saling menopang dan saling menyembuhkan. Maka Bapa, biarlah jemaat-Mu GKJ Wonocatur boleh hadir sebagai saksi-Mu untuk membagikan kasih Allah dengan berbela rasa. Biarlah jemaat-Mu GKJ Wonocatur juga tetap memenuhi tugas panggilan dalam memelihara iman melalui segala pewartaan sabda-Mu, sehingga jemaat boleh tetap dibangun, dipelihara oleh kekuatan rahmat dan kebenaran firman-Mu. Terlebih kami membawa serta segenap jemaat yang saat ini sedang sakit, Engkau lawat dan sembuhkan. Yang usia lanjut Engkau lindungi dengan kekuatan, kesehatan, dan damai sejahtera-Mu. Pun bagi warga kami yang berkebutuhan khusus, Engkau jaga untuk Tuhan jauhkan dari berbagai penyakit, godaan, ataupun kecelakaan. Pun bagi keluarga yang merawat dan melayani, Tuhan karuniakan kesabaran, Tuhan karuniakan ketulusan dan kelembutan. Karena ketika kami merawat yang sepuh, sakit ataupun kebutuhan khusus, di dalam segala keterbatasan ini, kesempurnaan cinta kasih boleh tumbuh dan Allah dimuliakan. Berkati juga segenap pergumulan kami satu persatu. Anak-anak kami yang belajar biarlah dengan tekun dan jujur. Kami yang harus bekerja Engkau lindungi, dan kami tetap dapat bertahan bahkan menjadi saluran berkat. Serta segala pergumulan kami mohon kekuatan dan jalan keluar, sehingga kami dapat menanggungnya, sehingga kami boleh menyelesaikannya oleh rahmat pertolongan-Mu. Inilah Bapa seru doa syukur, syafaat kami yang jauh dari sempurna. Maka di hadirat-Mu kami mohon ampun, Engkau berkenan menerima dan menyempurnakan hanya oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Juru Syafaat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur, jadilah kehendak-Mu. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita diberikan waktu untuk mengumpulkan persembahan. Ada bunat
persembahan yang akan kita baca adalah dari Amsal 3 ayat 9 sampai yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Pengumpulan persembahan akan diiringi dengan lagu dari PKJ 148 bait pertama dan kedua. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata kerajaan surga yang mulia, puji syukur dan terima kasih Tuhan atas segala berkat yang telah berikan pada kehidupan kami. Tapi Tuhan, pada saat ini Kau telah berkati kami sehingga kami dapat beribadah pada saat ini. Tuhan, kami mohon berkat-Mu kiranya Engkau berkati ibadah pada saat ini, agar dengan ibadah ini akan semakin memperkuat iman kami. Tuhan, kalau pada saat ini kami telah mengumpulkan persembahan, mohon Tuhan kiranya Engkau berkati persembahan ini agar dapat kami pakai untuk kelebaran kerajaan-Mu. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini, kiranya Engkau berikan kemampuan, Engkau berikan kebijaksanaan untuk dapat mengelolanya dengan sebaik-baiknya. Ya Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu melalui Bapak Pendeta Yosef, kiranya Engkau bukakan hati kami masing-masing Tuhan, agar kami dapat menerima kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Yosef, kiranya Kau curahkan Roh Kudus-Mu agar apa yang Dia sampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Ya Tuhan, banyak dosa dan kesalahan kami, kiranya Engkau senantiasa ampuni. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Injil hari ini terambil dari Injil Matius 14 ayat 22 sampai 33. Mari kita dengarkan bersama firman Tuhan. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air.
Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar sabda Tuhan dan merenungkannya serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah kisah seorang yang pulang larut malam. Kondisinya sudah letih luar biasa. Dan saat mulai memasuki halaman, dia terkejut. Karena di halaman rumah samar-samar karena malam hari terlihat sebuah bentuk yang melintas panjang. Dia sungguh mengira di halamannya ada ular. Dengan penuh ketegangan dia injak-injak, dia pukul dengan keras. Bahkan segera masuk ke dalam rumah, mengambil pisau, keluar lagi dan dipotong-potong. Setelah dia puas dan merasa ular itu terbunuh, dia masuk ke rumah, minum, menenangkan diri. Dia tahu bahwa dirinya baru saja bergumul dengan seekor ular di halamannya. Tetapi keesokan harinya ketika keluar, ternyata kaget. Apa yang diinjak, dipukul, apa yang kemudian dipotong-potong dengan peso, dia mendapati hanyalah selang yang terpotong-potong. Bapak Ibu Saudara, yang ingin saya sampaikan adalah cara kita memandang itulah yang menentukan dari sikap kita. Kalau kita memandangnya sebagai ular sekalipun selang, ya kita perlakukan sebagai ular. Kita injak, kita pukul dan kita potong. Jadi sikap itu ditentukan cara pandang kita. Sederhana, kalau kita ketemu dengan orang yang baik, kita tersenyum dan senang. Tapi kalau kita ketemu dengan orang yang tidak kita sukai, hati sudah tegang, siap untuk melawan. Sikap kita ditentukan cara kita memandang. Apalagi pandangan yang berulang-ulang akan menjadi kebiasaan. Orang yang memandang uang itu penting, itu mesti pernah kehilangan uang. Atau mungkin pernah menang undian, atau mungkin memang merasa upahnya itu sangat berarti dalam hidupnya, maka kemudian menganggap uang itu penting.
sikap kita ditentukan oleh pandangan kita. Dan hari ini saya mengajak belajar. Demikian para murid yang berteriak-teriak tidak berdaya di tengah perahu, itu juga ditentukan dengan cara memandang. Para murid mengajarkan kepada kita bahwa ada kebiasaan-kebiasaan kita yang membuat kita juga gagal dalam memandang kehidupan. Apa misalnya? Pertama, pada umumnya kita terlalu mengandalkan pengalaman-pengalaman kita. Para murid juga sudah berpengalaman sebagai nelayan, sehingga ketika ada badai dia tahu dengan segala pengalamannya tidak berdaya dan mungkin akan binasa. Kita pun terlalu banyak mengandalkan dan percaya dengan pengalaman-pengalaman kita sendiri. Benar, kita memang mengalaminya dan itu sungguh nyata. Tapi persoalannya, pengalaman kita hari ini dan besok selalu berbeda walaupun faktanya sama. Pengalaman satu orang dengan orang yang lain walaupun persoalannya sama juga maknanya bisa berbeda. Maka jangan kemudian kita terlalu mengandalkan pengalaman-pengalaman kita. Benar itu kita alami, tapi jangan dipercaya. Mereka pun mengandalkan pengalaman nelayan dan mereka tetap ketakutan akan binasa. Biasanya orang yang terlalu mengandalkan pengalaman tidak lagi tertarik dengan kitab. Sederhananya kita lebih senang membaca koran kan daripada membaca kitab suci, karena Quran menganggap pengalamannya lebih dekat, padahal firman Allah itu kekal dan tidak berubah. Hati-hati, pengalaman memang nyata tapi tidak boleh kita percaya dan kita andalkan. Kedua, yang menjadi kebiasaan salah memandang kehidupan karena susah memusatkan perhatian, susah fokus. Sebagaimana para murid yang justru Yesus datang menolong malah dikira hantu karena susah fokus. Zaman sekarang adalah zaman modern yang memuja kecepatan, kemudahan, hasil yang banyak. Zaman sekarang membuat kita semakin multitasking, dalam waktu bersamaan kita melakukan banyak hal. Kalau perlu TV-nya nyala, radionya didengar, HP-nya juga nyala, laptopnya juga nyala, masih pakai baca. Sehingga kita tidak fokus dengan pekerjaan-pekerjaan kita. Ini persoalannya, sehingga sebuah pertolongan, berkat yang datang dalam diri Yesus itu malah dianggap menyusahkan. Mari belajarlah untuk fokus. Dan yang ketiga, kebiasaan salah memandang karena ketika kita sekali lagi mengandalkan pengalaman. Kedua, bahwa kita susah fokus, pada akhirnya kita akan menjadi mudah menyerah dan putus asa. Kita kemudian dikuasai ketakutan. Sebab kalau mengandalkan pengalaman dan kita tidak dapat fokus, yang kita dapati adalah ketidakpastian. Itu sumber ketakutan. Yang kita alami ketika kita kehilangan kendali, itu juga sumber ketakutan. Tetapi belajarlah kepada Yesus dalam firman Tuhan hari ini. 3 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, bahwa Tuhan tahu kesulitan kita. Kita mau diajak Yesus seakan-akan jauh karena berdoa. Yesus seakan-akan berdoa baru fokus kepada Allah. Yesus bahkan seorang diri dibanding mereka banyak yang sedang kesusahan. Bahkan waktu itu malam hari dan penuh keterbatasan. Tetapi Yesus tahu dan Yesus datang kepada mereka supaya kita belajar dalam situasi, kondisi sesusah apapun, Allah tetap tahu dan memperhatikan kita. Jangan meragukan seakan-akan terlalu banyak pekerjaan Allah sehingga Allah tidak sempat memperhatikan kita, tidak sempat menolong kita. Walaupun tampaknya jauh, Allah tahu dan memperhatikan. Kedua,
bahkan Allah yang tahu dan memperhatikan, juga Allah yang hadir dalam setiap kesulitan. Tuhan Yesus yang mendatangi mereka, bahkan berjalan di atas air. Tenanglah, ini aku, jangan takut. Aku ini. Jadi di tengah mereka ketakutan, bahkan melihat Tuhan Yesus itu hantu, cara yang paling indah, yang paling kuat mengalahkan ketakutan, ini aku, Allah mengenalkan dirinya. Apakah kita sungguh-sungguh mengenal Allah? Ia hadir dan kuasanya kita kenal, kasihnya kita kenal. Tuhan bukan hanya memberi petunjuk, Tuhan hadir mau menunjukkan bahwa Tuhan itu bertindak. Kenalkah kita? Ini aku. Kalau kita sungguh mengenalnya, dan ini yang ketiga, Tuhan menarik keluar dari kesulitan. Petrus yang tenggelam ditarik, angin yang ribut diredakan. Kita mau diajak belajar dari Allah yang tahu, Allah yang hadir, dan juga Allah yang akan bertindak dan menyelamatkan. Kita mau ditunjukkan melalui pengalaman Petrus. Awas, ketika banyak tiupan angin, di sanalah mulai dia tenggelam. Awas, ketika fokusnya banyak masalah, manusia akan kehilangan daya dan kemudian akan tenggelam. Terus bagaimana Pak dengan banyak masalah tidak tenggelam? Ini aku, memandang, mengenal, dan percaya kepada Kristus. Yesus telah menyelamatkan, tetapi Yesus juga menegur, hai orang yang kurang percaya, mengapa kamu bimbang? Sebuah masalah kalau Tuhan izinkan, bukan supaya kita selesaikan. Sebuah masalah Tuhan izinkan supaya kita belajar semakin percaya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin menutup 2 langkah praktis dalam kehidupan kita, bahwa apapun dan siapapun diri kita mesti kok punya masalah. Siapapun dari muda sampai tua, mau kaya, mau miskin, mau sehat maupun sakit pun punya masalah. Tetapi belajarlah 2 hal. 1, kesulitan itu harus dihadapi. Petrus yang ikut dalam kapal terombang-ambing diundang untuk datang. Jadi apapun kesulitan kita, jangan ditutup-tutupi, jangan lari dari masalah, jangan menghindari dari masalah, jangan hanya mengeluhkan, Tuhan aku punya masalah yang besar, seakan-akan masalahnya lebih besar daripada Tuhan. Bukan. Jika kita percaya, apapun masalahnya, hadapilah, bertindaklah. Loh, sederhana. Kalau kita nyuwun sabar, minta sabar, itu enggak langsung diberi sabar. Gluduk kotak tulisannya sabar, itu malah kerupuk. Kita itu kalau minta sabar malah diberi masalah, karena sabar itu dibentuk dari masalah. Sekarang saya tanya, kita mau belajar percaya kira-kira bagaimana? Ya, masalah itu Tuhan izinkan terjadi, maka hadapi sebuah kesulitan. Kedua, terakhir, khotbahnya mau selesai. Ketika ada masalah, tujuannya adalah menemukan kuasa dan kasih Allah. Ketika ada masalah, itu supaya kita memandang dengan benar. Setiap masalah akan mengajar sadar siapa diri kita, betapa rapuh dan tidak dapat mengandalkan diri kita sendiri. Tetapi justru setiap masalah juga mengajar kita berpaling, memandang Allah, dan di sana kita akan percaya kalau Tuhan memperhatikan, Tuhan hadir, dan Tuhan bertindak. Biarlah kalaupun bermasalah, bukan berarti kita suka dengan masalah, tetapi kita belajar untuk memandang kepada Allah. Hari ini pelajaran iman kita adalah barang siapa berpaling pada Allah, maka ia akan menjadi percaya. Dan barang siapa percaya kepada Allah, dia akan datang kepada Allah. Segala masalah hanyalah proses untuk membentuk
kita percaya dan memuliakannya. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Di dalam kesempatan kami berbakti, Engkau telah menyatakan kebenaran-Mu, bahkan sungguh memberi kekuatan penghiburan di tengah masa pandemik dan kesusahan ini. Kami seakan-akan di dalam ketidakpastian, kami seakan-akan kehilangan kendali dalam kehidupan. Tetapi melalui firman-Mu, Engkau menunjukkan Engkau tetap memperhatikan, Engkau hadir dalam setiap masalah, dan Engkau bertindak. Supaya dengan demikian kami tidak mengandalkan diri kami sendiri, supaya dengan demikian kami boleh memandang dengan benar, sebab apa yang kami perbuat tergantung dari apa yang kami lihat. Dan ketika kami salah melihat, pertolongan dan berkat Allah sekalipun justru akan menjadi sesuatu yang menyusahkan dan bahkan menakutkan. Ampunilah kami. Dan kini kami menyadari masih banyak masalah, tetapi saatnya kami menghadapi dengan percaya. Betapapun banyak masalah, ini adalah kesempatan supaya kami menemukan kasih Allah, menemukan kuasa Allah. Sebagaimana sabar kami harus menghadapi pencobaan. Dan jika kami ingin percaya, kami memang harus melewati ini semua, supaya kami sadar betapa rapuhnya kami, tetapi betapa besar kuasa dan pertolongan-Mu. Dengan demikian apapun masalah kami akan memandang-Mu, kami akan menghadapi, dan kami akan merasakan pertolongan, kasih dan kuasa-Mu. Di dalam Kristus Putra Allah kami berdoa dan mengucap syukur. Biarlah kami boleh mengakhiri ibadah ini dalam damai sejahtera untuk melanjutkan kehidupan. Kami mengakhiri doa ini di dalam doa yang Tuhan ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan umat Allah di segala tempat dan di segala zaman dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Marilah kita bersyukur karena Tuhan telah memberikan kita berkat yang sangat luar biasa. Mari kita pujikan melalui Kidung Jemaat 440, bait yang pertama dan yang kedua. Yesus gunung batu di dunia.
putusan dan berkat. Pulanglah dengan damai sejahtera, nyatakanlah firman-Nya dalam kehidupanmu, dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.